Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyaffa. Sudah kita ketahui beliau adalah salah satu pengikut Thariqah. Ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal tasawuf. Apa tanggapan Buya tentang Thariqah yang mengaku bahwa Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah? Sehingga dari anggapan itu banyak yang mengatakan selain Thariqah ini adalah tidak lebih afdol untuk diikuti. Jadi mengutamakan Thariqahnya sendiri, mengatakan Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah. Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan pertama kami mengungkapkan hati perasaan saya terhadap Buya Ar-Rasyid Hasyim. Selama ini kami hanya melihat di wali YouTube tadi. Dan kapan sebenarnya kami bisa berjumpa dengan yang mulia Hasyim Ar-Rasyid Hasyim. Namun alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi sudah dikatakan bahwa akidah itu tidak ada hubungannya dengan amal fisik. Ini Buya Yahya, Buya Hasyim, mohon maaf, Buya Hasyim, kami kurang paham. Dalam artian kami juga kurang sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Buya. Kenapa? Karena akidah itu, apabila akidahnya baik, maka amalnya dia akan baik. Apabila akidahnya dia buruk, ini pasti amalnya akan buruk. Kenapa tadi dikatakan bahwa akidah itu tidak ada kaitannya dengan amal fisik? Ini. Jadi kalau akidahnya ini baik, maka kami ada keyakinan bahwa amal fisiknya akan baik. Satu contoh, atau kami memberikan analogi yang mulia. Misalkan ada non muslim, dia sholat, paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula Madura saos karena moderator agak ditoreng Madura, jadi tenggula pakai bahasa Madura. Seperti saya ampun diketahui bersama bahwasanya saya hadir ke tempat Kak Adito bukan semuanya atau bukan dari alumni pondok pesantren. Ada yang tidak berlatar pesantren, maksudnya mereka itu tidak mondok seperti itu. Ada yang sudah mondok dan juga ya. Pertanyaan tenggula sekali itu. Katipun apa tanggapan dari Buya terkait dengan hal yang sering kita lihat di pedesaan terkait dengan perbedaan si beda? Karena tentang aswaja itu ada yang mengklaim, mohon maaf, ada yang diklaim di suatu organisasi, di suatu ormas, sehingga mengatakan ormas yang lain itu bukan bagian dari aswaja seperti itu. Misal munang Madura kadito, beda orang bukan berlatar NU, bisa dikatakan dianya adalah Muhammadiyah, maka di situ disebut sesat seperti itu. Itu banyak yang terjadi sekarang. Mungkin saya minta tanggapan terkait perbedaan ini.
biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait dengan NU, Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain. Seperti itu. Bukan lantas mengkafirkan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus semua. Berarti mulai tadi betul-betul menyimak ini, Bu ya. Tidak loyo ini semuanya, tidak tidur dan semangat semuanya. Kami persilakan dari yang pertama tentang pernyataan selain Thariqah Nabawiyah itu tidak mau tabarok gitu ini. Begini gimana ini, Bu ya? Apa yang dimaksud? Sebut aja nama thariqatnya. Ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ya. ini dia menisbatkan thariqatnya ke Nabawiyah. Nabi, ya. Nama thariqat asli dia apa? Hah? Nggak tahu atau menyembunyikan. Takut ya, takut dibully sama orang Madura ya. Sampean ke orang Madura. Ya, dibully balik ya enggak? Ya. Baik. Kalau ada orang ngomong, tarekatku Nabawiyah, inilah afdalut thariqah. Ini kita tanya dulu definisi Nabawiyah itu apa. Yang ada itu dulu, ada orang berdebat. Ada satu thariqat mengklaim thariqat dia paling Muhammadi, paling Ahmadi. Yang lain tidak. Karena imamnya secara yaqzah, secara sadar pernah bertemu Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi, lalu thariqatnya paling cepat. Ya, wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah. Bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim thariqat imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul, imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru thariqatmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Jadi ada thariqah, dia mengklaim thariqatnya paling dekat ke Rasulullah karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talqinnya, ustadznya, muqaddamnya, apalagi istilahnya mursyidnya. Dia merasakan sampaikah dia kepada maqam imamnya itu. Kalau dia sampai, maka thariqah yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain nggak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maqam ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu. Siapa saja nanti dapat mencapainya jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali. Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah. Cuma mereka itu nggak kegeeran, nggak ember terus ngomong, saya ini tiap hari ketemu Rasulullah. Nggak gitu. Malah kalau perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, mereka menyembunyikan itu karena berbahaya, takut orang mengkultuskan. Nah,
Paham ya? Jadi semua thariqah yang punya sanad kepada Rasulullah, dia boleh disebut thariqah nabawiyah. Nabawiyah ini dibagi lagi, ada nabawiyah sanadan, ada nabawiyah ruhan. Kalau dia cuma punya sanad ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanadnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya kadang-kadang mursyid tarekatnya mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata, ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Antum terlalu menghayati ya. Ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Ini saya pastikan. Apakah semua orang berakidah baik, dia beramal baik? Nuaiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar, uqtulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar gak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, ya. Munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaikah, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, enggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya, sahabat Nabi ada yang dosa enggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar enggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah Khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Kita ini mahallun nisyan wal khata. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Hadis Al-Qudsi? Hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama. Kullu bani Adam khata. Kullu khata. Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa. Ini Bani Adam atau Bani Syaitan? Bani sama kita ya. Atau Bani Gundruwo? Bani Gundruwo kayaknya udah marah-marah ini. Tenang bro. Hujan aja kita minta berhenti-berhenti kok. Masa ente mau deket-deket ya? Lalu wa kullu ya, wa kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia taubat. Buruknya orang taat merasa taat. Makanya ayatnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sudah taat sholat. Ngerasa sholat nggak tadi? Di Quran doa Nabi Ibrahim
bukan Rabbi ja'alni minal musallin, nggak ada. Rabbi ja'alni muqimis salah, bukan musallin. Karena muqim dengan musalli beda. Muqim itu berusaha untuk soleh. Kalau musallin sok soleh, sok sudah benar. Itu khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak benar secara zahir, berarti akidahnya nggak benar. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi, tabi'in yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya nggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya ngomongnya begini. Kalau udah bab akidah, suaranya udah begini-gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya. Nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir ya. Giliran diajak takbiran kabur. Bid'ah ya. Taib. Paham nggak? Saya tanya ulang. Kalau orang akidah aja benar, bisa salah nggak amalnya? Kalau ada orang akidahnya gak benar, amalnya ada nggak yang benar? Ada, jadi nggak jaminan. Oke? Oke. Kata orang Madura, iki apa? Eki. Heki. Apa lagi ketiga Pak Kiai? Perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang NU. Oh ya, saya paham ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar nggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada semua. Ahlus Sunnah udah ada. Kawan saya debat saya, kamu organisasi ini ya? Waktu itu dia melihat saya berzikir ala thariqah. Sebelum kamu ini, saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah, orang Naqsyabandiyah itu nggak NU. Di Mesir, orang Tijani, orang Syazili bukan orang NU, bukan orang Thariqah Mu'tabarah. Di Hadramaut, orang berthariqah Ba'lawiyah bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu thariqah lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi. Kami mengadopsi apa gitu. Itu boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami tidaklah aswaja. Di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya bersamaan 1926, 1928 lah. Lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi? Muhammadiyah 1912. Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadratus Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Saleh Darat, kawan dari Syekh Khada Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja. Dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah. Mungkin juga masih. Wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang nggak tahulah ahlu apa. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok, satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar nggak Ahlus Sunnah dong, dia nggak NU, dia nggak SI. Ya, Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4, dan terakhir bertasawuf. 3 aja, gampang nggak? Coba diulangi. Ahlus Sunnah apa aja? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang orang Madura pilih yang mana? Benar. Kok Syafi'i kita beda-beda tipis ya?
Yang ketiga, bertasawuf. Tasawufnya orang Madura biasanya lewat thariqat apa? Naqsyabandi, apalagi? Tijani, apalagi? Syazili, apalagi? Syatori, apalagi? Khawarij masuk? Ya jangan masuk lah. Itu semua thariqah mu'tabarah. Maka siapa yang berthariqah itu thariqahnya thariqah Ahlus Sunnah. Itu cuma untuk mengecek aja, ini thariqahnya Ahlus Sunnah bukan. Jadi kalau ada organisasi kita cek, ini Ahlus Sunnah enggak? Bukan berarti Ahlus Sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu justru yang menjadi standar, lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah, bukan orang Madura yang marah. Orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore. Ya, NU baru masuk belum berapa lama tahun ini. Di sana PERTI namanya, PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya, ya, dosen di UIN juga, orang Aceh ya. Tengku lah, doktur. Kata dia, Ar-Razi, ini gimana pendapat Ar-Razi tentang Muktamar NU? Loh saya tanya, Tengku kan bukan NU, ngapain mikirin NU? Iya, tapi kan akidah kita sama dengan NU. Ternyata orang Aceh akidahnya sama dengan NU. Apa yang sama? Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Organisasi boleh beda. Ini kabar aja kalau di sana sama. Ya. Habib Umar NU nggak? Akidahnya apa? Asy'ariyah. Bertasawuf Ba'lawi. Bermazhab Syafi'i. Ahlus Sunnah nggak perlu NU. Ya. Tapi kalau mau NU boleh nggak? Mau SI boleh nggak? Muhammadiyah boleh nggak? Beneran. Ntar saudaranya Muhammadiyah diusir. Ya, jangan kawin sama dia, Muhammadiyah gitu. Jangan sampai ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah dengan simpel beliau jelaskan 3 pertanyaan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama tadi dari pertanyaan Ustaz Muhammad Musyaffa itu bahwa tidak boleh fanatik terhadap satu imam. Thariqah Nabawiyah itu adalah thariqah yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah apa saja sudah disebutkan tadi, asalkan sanadnya jelas, baik sanadan atau ruhan, itu masih termasuk kategori thariqah Nabawiyah. Yang kedua tentang akidah tidak ada kaitannya dengan amal fisik, itu tadi sudah dijelaskan bahwa pembahasan tolak ukur dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jelas tadi, yaitu tasdik bil qalbi yang merupakan usul, bukan menghilangkan, menafikan ikrar bil lisan dan amal bil arkan. Tapi yang kedua ini, yang nomor 2 dan yang ketiga adalah masalah furu'iyah, bukan termasuk standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang terakhir, organisasi ini tanggapan beliau, karena yang ditanyakan tadi tanggapan beliau, organisasi bukan standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah, berfikih salah satu dari 4 madhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan tasawufnya adalah tasawuf Al-Ghazali. Ini yang telah disampaikan oleh beliau. Ini minta dari Buya, apakah masih ada waktu ini? Karena beliau sangat capek. Sudah 10:30. Ini beliau nampaknya karena memang safari dakwah beliau sangat padat,
Tapi ini masih minta lanjut, 2 saja soalnya. Ya sudah 2 saja. Ini tadi sudah langsung pertanyaan. Ini minta belakang ini tadi ini mohon maaf, ampun mulai gelek kentoh sabar. Pas kentoh Ustaz seceleng 2 kentoh ya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halik, salah satu pengurus Al Faizun. Kenapa? Langsung tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaimana kalau mengkritik kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Jamil Abdillah Al-Misri, judul kitabnya Hadirul Alamil Islami, di dalam takbirnya ada kalimat taqaddamal akharun wa ta'akharal muslimun. Umat non muslim itu selalu meningkat, selalu maju, selalu berkembang, sementara umat Islam semakin merosot. Min haitsul asiyasah, dari segi ekonomi wal iktisad, asiyasah politik wal iktisad, ekonomi, wa teknologi dan teknologi, wa thaqafah dan budaya, wa ma ila dzalik dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat bunyinya di antara salah satu faktor itu adalah pengaruh awamil dakhiliyah wal kharijiyah, pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internalnya adalah insyikokul muslimin ila farkin. Umat Islam itu menjadi berpecah belah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan perintah Allah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tamassaku bidinihi, berpegang teguh atau bersatu dalam mengamalkan syariat Islam. Itu antara ahli sunnah wal jamaah itu saling mengklaim itu perbuatan yang salah, bahkan diklaim radikal atau intoleransi. Katakanlah ada pelaku hizbah amar ma'ruf nahi munkar, padahal akidah mereka itu Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Cuman diiklim oleh mereka itu orang yang radikal dan intoleransi. Demikian. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa ta'zim untuk murabbina Syekh Abuya Ar-Razi. Tutupin saja. Pertama, nama saya Muhammad Said dari Sanalau Waru. Pertanyaan yang pertama mengenai sifat dan zat. Dalam sifat dan zat bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan, termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Buya atau penjelasan secara terhana mengenai sifat dan zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena di dalam Fathul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham, yaitu tentang iradah, di mana di situ dijelaskan percaya terhadap iradah itu menyebabkan kufur, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, akhir hari ini atau pada zaman global, yakni pada masa-masa kini, banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial. Termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku besar, seperti itu.
Yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi, apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di dalam gereja kemudian membacakan sebuah selawat. Itu yang kedua. Yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap sebuah organisasi. Di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi. Mohon sudah terlalu banyak, nanti mudah-mudahan beliau datang kembali. Iya, terima kasih. Afwan ya Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk mengefisien waktu, beliau sudah bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari perpecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah. Hafalkan hadisnya? Coba perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Faqal, Nabi ku ditanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Lillah." Pertama, kepada Allah. Maka nasihat itu enggak berarti kritik. An-nasihah berarti an-nush, khulusun niyyah ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat, hancurkan dulu kesombongan di hati, ademkan dulu emosi, jangan mengkritik dalam emosi, nanti yang masuk syaitan. Ya, itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Lalu an-nasihah itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok. Baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah, yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasulihi, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar gak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang? Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci. Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan man ittaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu enggak masuk berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik. Wajar kalau kita istighosah nggak makbul. Wajar yang kita coblos nggak menang. Karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita.
Lalu kemudian ulaya aimmatil muslimin wa ahmatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah? Mau nggak? Kayak Irak, mau nggak? Itu mati tak hidup tak mau. Gimana kata orang? Hidup segan, mati tak mau. Udah bingung tuh mereka mau hidup. Mau negeri ini diporak-poranda? Kita nggak mau, ya. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kolbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita gitu, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd, dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. Jadi boleh enggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Kan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihah. Ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini nggak usah pemimpin lah. Ini antum, Ustadz, dikritik oleh orang dengan cara, Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau nggak digituin? Pasti nggak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin. Dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak sama-sama? Ya, alhamdulillah. Ya. Terus apa lagi, Pak Kiai? Zat dan sifat. Waduh, itu 6 SKS, bro. Ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi, kita buat daurah di pesantren mana, kita bedah itu kitab Fathul Majid. Dan kita ijazahkan sanadnya nanti. Bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Nahrawi, dan juga sanad akidah ke Imam Asy'ari. Lanjut kepada Rasulullah SAW. Nanti ya, sabar ya. Itu 3 SKS saja nggak cukup, 6 SKS. Ada lagi? Allah lemah. Wah, itu politik gitu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen-komenin begitulah. Ya, kelamaan. Ya, sekarang itu akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang 3. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme. Itulah awal orang mensyirik-syirikkan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik? Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahhab, taklid kepada Ibnu Taimiyah, bahwa tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ya. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid
uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami. Cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran? Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Soleh Fauzan. Di situ isinya tawasul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah, ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu, ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Soleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar. Syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawasulan semua enggak? Ila hadrati sayyidina Khalilullah. Benar enggak? Begitu kan? Ila hadrati itu tawasulan semua itu. Bijahi Sayyidina Al-Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawasul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawasul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawasul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil enggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawasulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawasil kita enggak, kita enggak nyembah, malah ngirimin Fatihah kok, ya enggak? Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzon. Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi, saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Beliau tinggal di Samarkand, seorang petani, juga seorang muallim. Imam Maturidi ini hobinya baca surat Yasin. Orang Madura suka Yasinan? Saya boleh sebut enggak Madura kalau enggak hafal Yasin. Sohe enggak? Udah sah dah antum aswajanya udah. Imam Maturidi ini hobinya baca Quran, terutama surah Yasin. Imam Maturidi karena tinggalnya di Samarkand, Imam Asy'ari tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta, Samarkand itu kayak Madura. Jauh, tapi itu kotanya padat. Saya ke sana, indahnya bukan main, dan semuanya Islami. Banyak orang kalau mau nyantri ke sana. Namun karena ibu kotanya Baghdad, yang lebih terkenal, lebih viral adalah Imam Asy'ari. Padahal di Samarkand ada yang ilmunya hampir-hampir sama, bahkan beberapa hal lebih tajam. Imam Maturidi ini beberapa hal lebih tajam, karena beliau lebih sering berpolemik, berdebat dengan kelompok liberal. Kalau Imam Asy'ari awal ketemu liberal, terakhir ketemu kelompok ahli hadis yang saklek, kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah menempati aras, Allah berada di langit. Itu yang ditemui oleh Imam Asy'ari seketika di Baghdad. Sedangkan Imam Maturidi ketemu di Baghdad kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh. Maka kitabnya Usuluddin itu luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa ya. Kitab I'tiqad beliau sangat-sangat luar biasa. Imam Maturidi ini perbedaannya dengan Asy'ari cuma berbeda istilah. Takwin, iradah, itu beda-beda di situ aja. Apakah ketika Allah mengatakan kun itu makhluk atau tidak, itu cuma perbedaannya dan enggak banyak ya. Insya Allah di lain waktu jika umur panjang, Allah jaga kita, Allah tidak pecah belah kita dengan persoalan yang remeh-temeh. Insya Allah kita buat daurah Ahlus Sunnah di pesantren-pesantren Madura. Insya siap hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
mohon barokah doanya juga. Tadi beliau pembina majelis Al-Faizun mohon berkenan kalau tidak memberatkan Pak Buya Ar-Razi, mohon talqin kalimat tauhid. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Kalau talqin nggak mungkin habis ngaji begini. Oh gini ya. Palanya panas kan? Bener gak? Hot gak palanya? Panas. Dikasih talqin meledak kepala kalian. Allah. Ya, jadi kalau talqin itu khusus majelis zikir. Insya Allah nantilah ya. Mudah-mudahan. Nanti kita kalau ada majelis zikir kita talqin insya Allah. Karena talqin itu butuh kesiapan. Talqin itu menanam biji kalimah di dalam tanah. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin dulu. Ya. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin. Kalau tanahnya kering harus disiram dulu. Baca dulu ya Hayyu ya Qayyum, ya, zikir dulu, sholawat yang banyak. Kalau sudah ini rata, nanti kalau ada politik enggak goyang, baru nanti antum siap ditalkin. Kalau enggak percuma, sama dengan menyiram air di teras. Nyerap enggak? Enggak nyerap. Maka saya kalau nalkin itu betul-betul hati-hati Pak Kiai. Jadi bukan berarti saya menolak untuk mentalkin, tapi kita menanam kalimah sesuai dengan tempat yang pas. Bukan juga berarti yang hadir ini tidak layak talqin, bukan. Bukan tidak layak, belum waktunya aja. Insya Allah lain waktu kita talqin zikir dengan sanad yang sambung kepada Rasulullah. Kita tutup dengan doa. Mari buang yang panas-panas, buang tadi goresan-goresan hati. Kalau ada kesel sedikit saja dibuang. Kalau ada rasa tidak senang langsung dihapus. Siap? Pegang dadanya. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terimalah persaksian kami bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Terimalah ya Allah persaksianku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Pegang dadanya, coba katakan ya Allah. Di dalam dadaku, di dalam hatiku ya Allah, ada noda kebencian, ada noda dendam, ada noda emosi, ada noda merasa lebih alim, ada noda hitam merasa iri dan dengki. Ya Allah, berkah kalimah dan namamu yang mulia, hapuslah semua noda-noda itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, setelah Engkau membersihkan isi dada kami, maka masukkanlah cahaya ke dalam kalbu kami. Ya Rabb, ataina ilaik. Ya Allah, kami datang kepada Engkau. Wa fi qulubina zulumat. Di dalam kalbu kami ada kegelapan-kegelapan. Fanawwir qulubana binurik. Maka ya Allah, cahayailah kalbu kami malam ini, khusus yang hadir, khusus yang mendengarkan. Berilah cahaya isi dada kami dengan nur Engkau ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Ya Allah, terangi kalbu kami dengan nur mengenal Engkau, ma'rifat kepada Engkau. Terangi kalbu kami dengan nur husnuzan, berbaik sangka kepada Engkau, berbaik sangka kepada makhluk-makhluk Engkau. Ya Allah, kami telah pegang dada kami ya Allah, tapi masih ada rasa emosi tersimpan ya Allah. Maka dengan rahmat-Mu yang maha luas ya Allah, birahmatikal wasi'ah,
fa'aghriqna fi birahmatik, maka lenyapkan semua emosi kami ya Allah dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, kalbu kami keras ya Allah, tapi Engkau Maha Latif. Bilutfika ya Latif, dengan kelembutan Engkau ya Allah yang Maha Latif, lembutkan hati kami yang keras ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah. Ketika berzikir tidak terasa ya Allah. Ketika bersolawat tidak bergetar ya Allah. Ketika menyapa Rasulullah tidak ada kerinduan ya Allah. Obati keras hati kami ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati kami yang hadir ya Allah. Rahmati guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah. Rahmati pemimpin-pemimpin kami meskipun kami kadang tidak suka ya Allah. Semoga dengan itu rahmat Engkau meluas kepada kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Dalam mata ini ada aib ya Allah. Dalam pikiran kami, di hati kami, di tangan kami, di kaki kami, di sekujur tubuh kami ada aib ya Allah. Hanya ampunan-Mu yang dapat menutupi aib ini ya Allah. Fasturna ya sattar, fasturna ya sattar bisitrikal jamil. Maka tutupi kami ya Allah, hiasi kami ya Allah dengan nur-Mu yang indah, dengan nama-nama-Mu yang indah. Ampunkan silap lidah kami ya Allah, ampunkan salah langkah kami ya Allah, ampunkan amal kami yang tidak sempurna ya Allah. Ampunkan su'ul adab kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Siap enggak tersinggung? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.